Orang Sulawesi sudah dari dulu terkenal sebagai pelaut ulung. Cocoklah sama lagu itu. Nenek moyangku seorang pelaut. Namun pelaut ulung tak akan bisa mengarungi samudra tanpa kapal yang kuat. Inilah kisah orang-orang hebat di balik gagahnya pelaut Sulawesi. Ini pagi yang sibuk di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ada perahu yang mesti diselesaikan. Sedikit demi sedikit, perahu yang hampir jadi ini akan terangkat. Kalau sudah begitu, potongan kayu akan diselipkan di bawah badan perahu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan akhir perahu nanti. Pelan tapi pasti, perahu akan terus bergeser menjauhi pantai. Itu makanya semakin hari wilayah kerja akan semakin dalam. Walau terbuat dari kayu, perahu ini berat kira-kira 20 ton kalau ditimbang. Karenanya, kami harus angkat sama-sama. Sudah jadi tradisi kami untuk bergotong royong, membuat perahu kebanggaan, perahu pinisi. Kalau ini calon pinisi yang baru kami buat selama 6 bulan. Baru kerangka luarnya saja toh. Banyak yang bikin perahu sudah pakai teknologi modern. Sedangkan kami justru mewarisi tekniknya dari pengetahuan nenek moyang. Sesuai ilmu turun-temurun, kerangka luar atau badan perahu harus dibuat terlebih dahulu. Karena bagian luarlah yang pertama kali berhadapan saat perahu dihantam benda keras, seperti ombak besar atau batu karang. Kalau badan perahunya kuat, bagian dalam perahu akan terlindungi juga toh. Kami juga tidak butuh gambar pola, rumus matematika dan arsitek. Cukup memperhitungkan keseimbangannya dengan melihat garis melintang yang membelah laut dan langit. Itu salah satu ilmu rahasia, tidak semua orang punya toh. Walaupun terlihat sederhana, terbukti ilmu nenek moyang kami tak pernah meleset. Perahu yang dihasilkan juga selalu berkualitas, tidak kalah dengan perahu bikinan pabrik modern. Nah, ciri khasnya perahu pinisi ini ada pada 2 tiang kapal, 7 layar, dan 2 kendali perahunya. Kata cerita tetua itu diambil dari makna 2 kalimat syahadat dan 7 ayat pada surat pembuka kitab Al-Quran. Kami yakin itu menjadi simbol kedekatan kami, bangsa pelaut dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Tiangnya harus diukur terlebih dulu. Ini hebatnya, yang mengukur juga harus naik tinggi, seperti yang dilakukan Nenek Atta. Beliau kenyang makan asam garam pembuatan layar pinisi, turun melaut sejak tahun 1989. Nenek Atta paham betul soal ini. Wih, hebat toh orang-orang tua di kampung saya ini. Usia tidak membatasi keberanian dan semangat kami untuk terus membuat perahu pinisi kebanggaan negeri. Tak mau kalah dengan orang muda, para nenek masih mendominasi proses penjahitan layar perahu.
Mereka masih sekeluarga dengan nenek Atta, Ji. Buat mereka, menjahit kain tebal berbahan nilon macam ini bukan perkara susah. Layar kapal nantinya dibuat sedikit lebih besar dari ukuran pasnya, supaya ketika sudah terpasang, layar bisa renggang untuk menahan angin dan membuat perahu laju. Bagi kami orang Bulukumba, membuat perahu sudah jadi tradisi keluarga. Saya memulainya sejak 2 tahun lalu, waktu masih 17 tahun. Sebelumnya, saya malah merantau ikut orang melaut. Saya memang tidak bisa jauh-jauh dari perahu dan laut. Ini sudah jiwa kami, mendarah daging sejak zaman leluhur. Nama saya Dirka Alira Hermawan, tapi orang biasa panggil saya Mawang. Pergi makan semuanya. Pergi makan semuanya. Perkenalkan juga, ini keluarga saya. Ini nenek saya, namanya Daeng Manojeng. Tapi saya biasa memanggilnya Nenek Puga. Itu panggilan khas di kampung saya untuk nenek kesayangan. Jangan heran, nenek di Bulukumba memang julukan untuk tetua laki-laki. Kalau yang perempuan, bilangnya ya nenek perempuan toh. Nah, ini paman saya, sepupu saya, dan bapak saya. Lengkap, Ji. Hahaha. Makan bersama di jam istirahat seperti ini sudah saya tunggu dari tadi. Kalau makan sebatas untuk mengusir lapar, itu sudah biasa. Tapi kalau makannya sama-sama, rasanya lebih nikmat. Hangat kebersamaan kami begitu terasa. Kampung halaman saya, Bulukumba, terkenal dengan julukan Bumi Pandrita Lopi. Artinya, bumi tempat lahirnya ahli pembuat perahu. Butuh waktu 5-6 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi di Makassar kalau mau mampir ke kampung saya. Sebagai Bumi Pandrita Lopi, Bulukumba punya desa Ara. Orang Ara lah yang membuat pinisi. Waktu pertama kali pada abad ke-20 untuk menyaingi kapal uap penjajah Belanda waktu itu. Nama pinisi dipilih karena artinya laju atau cepat. Sementara pelaut handalnya biasanya dari Tanah Beru atau dulunya bernama Tanah Lemo. Sedangkan juragan perahu, kebanyakan itu mereka yang tinggal di Bira. Karena itulah, sekarang pembuatan perahu lebih banyak dilakukan di sepanjang Bira. Selain karena pantai berpasir di Bira, juga memudahkan pembuatan perahunya. Ara, Tanah Beru, dan Bira ini termasuk ke dalam wilayah Bonto Bahari di pesisir selatan Bulukumba. Nama Bonto Bahari asalnya dari kata Bonto, artinya bukit, sedangkan Bahari artinya laut. Ahrul. Mau naik. Menenun kain sarung seperti ini sudah jadi kegiatan mereka sehari-hari untuk mengisi waktu. Disinilah saya lahir, di Kampung Kasuso, Desa Darubia, Bonto Bahari.
Tamalin to, Dok. Bahasa kami sehari-hari berbeda dengan bahasa yang digunakan mayoritas orang di Sulawesi Selatan. Kami punya bahasa sendiri, bahasa khasnya orang Bulukumba, yaitu konjo. Inilah yang menyatukan kebersamaan kami. Oh, Konjo artinya di sana. Konjo merupakan bahasa peralihan antara suku Bugis dan Makassar. alasan kenapa pun tuh di? Itu karena letak Bulukumba yang berbatasan dengan wilayah ini. Sejarahnya, di zaman kerajaan Goa dan Talok berkuasa, orang Konjo yang tinggal di perbatasan-perbatasan desa tidak terpengaruh pada bahasa dominan seperti bahasa Bugis, Makassar, maupun Mandar. Mereka tetap pada bahasa Konjo. Kau malah nggak mau sekolah? Logat Konjo ini kental digunakan di 4 kecamatan di Bulukumba, yaitu Bontobahari, Bontotiro, Herlan, dan Kecamatan Kajang. Kampung Kajang terkenal karena masyarakat adat yang menjadi kebanggaannya orang Bulukumba. Mereka biasa disebut suku Kajang Dalam atau masyarakat adat Ammatoa. Desa Tanah Toa menjadi tempat hidup orang Kajang Dalam. Sapi dan kerbau masih menjadi harta yang paling berharga. Selain itu, kedua hewan ini juga masih dimanfaatkan untuk keperluan membajak sawah. Ini sapi umurnya masih 2 tahun. Sapi-sapi muda ini untuk pertama kalinya akan dimanfaatkan untuk menggarap kebun. Karena itu harus dipanrara dulu. Panrara adalah ritual penyiraman darah kepada hewan ternak yang akan membajak lahan kebun untuk pertama kalinya. Darahnya cukup dari darah ayam, karena ayam bisa dimanfaatkan lagi setelah darahnya diteteskan ke sapi. Bisa dimakan, Ji. Masyarakat adat Ammatoa percaya untuk keselamatan orang penggarap kebun dan sapinya harus dengan keluarkan darah. Sementara kaum laki-laki bekerja di kebun, kaum perempuan di Tanah Toa sehari-hari menjemur padi di dekat rumahnya. Padi ini adalah simpanan hasil panen di musim sebelumnya. Masyarakat adat Ammatoa memanfaatkan padi dari sawah mereka secukupnya saja, sebatas untuk makan keluarga. Padi yang berlebih disimpan dan baru dijual ke pasar di luar kampung saat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lain. Kalau soal membuat rumah, masyarakat adat Ammatoa juga masih pakai cara lama. Kayu biti yang digunakan untuk tiang rumah ini adalah kayu yang mereka tanam sendiri. Kalau kurang, baru mereka kadang membelinya dari luar kampung. Ingat, masyarakat Ammatoa tidak menebang kayu di hutan. Itu sudah jadi ajaran leluhur mereka. Menebang hutan itu tergolong pelanggaran keras atau yang paling berat. Kalau mereka melanggar aturan adat dengan menebang hutan, mereka akan didenda sejumlah uang yang tidak sedikit oleh pemimpin adatnya. Pelanggaran kecil saja dendanya sekitar Rp800.000. Kalau pelanggarannya keras, bisa sampai jutaan rupiah kan? Nah,
Kalau yang ini namanya kalukulohe, yaitu membuat atap rumah dengan daun rumbia. Membuat atap ini biasanya dikerjakan sekali dalam 7 tahun, saat musim hujan sudah akan tiba. Meskipun masyarakat adat Amatoa selama ini dikenal menolak teknologi dan pengaruh modern dari luar kampung, bukan berarti warga Kajang Dalam tidak berinteraksi dengan dunia luar. Keyakinan pada ajaran Tuhan dan tradisi leluhur membuat sekitar 5.000 jiwa masyarakat adat Amatoa saat ini harus bisa memilah sendiri setiap budaya baru yang masuk ke wilayahnya. Hari ini saya dan Nenek Puga libur. Nenek Puga mau mengajak saya ke Liukang Loe. Lihat-lihat kambing ternak di sana. Liukang dulunya menjadi tempat istirahat nelayan dari Bira. Lama-kelamaan, satu persatu rumah warga mulai dibangun. Sampai saat ini ada 2 pemukiman, Tak Buntuleng dan Pasik Lohe. Namanya Liukang Loe asalnya dari kata liukang. Dalam bahasa Makassar artinya pulau, sedangkan Loe artinya banyak. Jadi Liukang Loe itu pulaunya banyak. Sama juga dengan kambing di sini, ada banyak juga kan? Ini bebek. Kita lihat-lihat dulu Ini dia kambing-kambing liukangnya. Berbeda dengan kambing di luar pulau yang berkeliaran di sekitar rumah warga. Kambing-kambing liukang dipelihara di dalam kandang semi alami. Sayang, reben lagi balu. Sa sikur balina. Baru padi. Dari sekitar setengah hektar wilayah pemukiman di Liukang, lebih dari setengahnya dijadikan areal pemeliharaan kambing. Wah, lohe mendekai. Mula-mula tahun 1960-an, waktu kambing pertama kali dibawa dari daratan Bira dan dipelihara di sini, jumlahnya hanya 200-an ekor saja. Tapi lama-kelamaan berkembang dan sekarang sampai ribuan. Besar-besar semua nih. Jumlah ini jauh di atas penduduk desa Liukang yang kini cuma ada 700 orang saja. Bagaimana tidak? Hampir semua orang di sini pelihara kambing. Satu orangnya bisa punya 5 sampai 10 ekor kambing sendiri. Itu baru yang paling sedikitnya. Mantap toh? Sekali nu. Makan. Nah, Dek. Biasanya makannya itu dikasih daun-daun dari pohon kelor, pohon kayu Cina, lam torogung, dan daun beringin. Pelan juga. Aduh. Awas tangan gue. Kambing liukang sudah beradaptasi dengan cuaca dan jenis air asin di sini. Makanya kalau bawa kambing dari luar pulau, jarang ada yang bisa hidup lama. Bukannya menjadi sehat, malah justru jadi tambah kurus. Bahkan bisa mati kalau ikut dipelihara di sini. Jadi kambing kami ini bukan kambing sembarangan toh. Jagoan dia. Kalau dari Liukang,
Biasanya nenek mengajak saya singgah ke Pantai Bira. Ini pantai kebanggaannya orang Bulukumba. Pasirnya putih, membentang sepanjang 3 km. Dan menjadi tujuan favorit wisata akhir pekannya saudara-saudara kami dari seluruh Sulawesi. Banyak saudara kami dari sekitar Bira yang mencari rezeki di sini, seperti menyediakan fasilitas perahu untuk mengunjungi tempat lain di sekitar pantai. Atau juga sekedar membuka warung yang jadi tempat nyaman untuk menikmati kopi. Mau pesan kopi nih, Bu. Kopi dua dengan kue. Iya. Mesti tok jadi biasa. Takut tak bolak ingat. Heeh. Ibu. Ya. Makasih, Bu. Kalau sudah mau ngopi di Pantai Bira seperti ini, saya dan nenek paling tidak mau ketinggalan camilan enak khasnya Bulukumba. Ini namanya kue uhu-uhu. Ya aku tuh udah bilang. Ngantar lagi. Membuat kue uhu-uhu ini mudah sekali. Bahannya juga sederhana saja. Cuma tepung beras, gula merah, dan air santan kelapa sebagai penambah rasa gurih. Adonan ini lalu diaduk manual saja, pakai tangan, supaya halusnya merata. Nah, ini lagi uniknya pembuatannya. Menggoreng adonan kue uhu-uhu harus pakai batok kelapa. Batoknya dikasih minyak terlebih dahulu supaya adonan tidak lengket. Bagian bawah batok diberi lubang yang nantinya membentuk rambut saat dituang di atas minyak. Sambil dikotok-kotok juga Ji, supaya adonan tidak nempel dalam batok. Setelah matang adonannya dan sudah dibentuk seperti ini, tinggal diteteskan gula merahnya. Secukupnya mie saja, sesuai selera. Namanya uhu-uhu, asal katanya dari uhu, artinya rambut. Kesederhanaan dan kebersamaan kami lahir dari rasa kekeluargaan. Semangat juang nenek moyang memengaruhi lautan dan menjaga tradisi kelestarian alam. Kami orang Konjo di Bulukumba terus berusaha menjalani tradisi dan kearifan lokal yang memperkaya budaya. Inilah yang membuat kami bangga. Indonesia bagus.